Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya mewakili dari kelompok saya akan membahas tentang materi kami, yaitu kitab Sunan Ibnu Majah, yang mana ada 4 hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, kita akan bahas biografi dari Ibnu Majah. Yang kedua, yaitu karya besar daripada Ibnu Majah ini. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Dan yang terakhir adalah komentar para ulama kepada Imam Ibnu Majah. Oke teman-teman sekalian, langsung saja ya. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang biografi Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah, nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazir Ibnu Majah Al-Hafiz. Beliau dikenal dengan Ibnu Majah Al-Qazwini dan dilahirkan pada 209 Hijriah. Tidak dicantumkan pada tahun dan usia berapa beliau mulai mempelajari hadis. Ali bin Muhammad At-Tanafasi adalah guru beliau yang pertama. Ini berarti bahwa beliau mulai belajar hadis sebelum 233 Hijriah. Sebagaimana halnya para muhaddisin dalam pencarian hadis-hadis pasti memerlukan perantauan ilmiah. Sama seperti para muhaddisin lain, Imam Ibnu Majah juga berkeliling di beberapa negeri untuk menemui dan berguru hadis kepada para ulama hadis. Di antara negeri-negeri yang dijelajahi oleh Imam Ibnu Majah ialah seperti Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir, dan Hijaz. Di perantauan, beliau bertemu dengan murid-murid Imam Malik dan Al-Laits bin Sa'id, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Bakar Syaibah, dan lain-lain. Selain berguru, beliau juga memiliki beberapa murid, di antaranya Ibnu Shibawai, Muhammad bin Isa As-Sofar, Ishaq bin Muhammad, Ali bin Ibrahim bin Salamah Al-Qatan, Ahmad bin Ibrahim, Sulaiman bin Yazid, dan lain-lain. Yang kemudian beliau wafat pada hari Selasa bulan Ramadan tahun 273 Hijriah. Memperhatikan pada sejumlah guru dan orang yang meriwayatkan hadis kepada Ibnu Majah maupun para murid yang meriwayatkan hadis darinya, dapat dipahami bahwa beliau adalah ulama besar yang cukup tinggi kapasitas intelektualnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke karya daripada Imam Ibnu Majah. Jadi teman-teman sekalian, karya besar Ibnu Majah adalah karya dalam bentuk sunan yang dikenal dengan nama Sunan Ibnu Majah. Memang bentuk sunan adalah salah satu bentuk penulisan kitab yang sangat terkenal saat itu. Selain sunan, para muhaddisin mengenal bentuk lain seperti Sahih dan Musnad Ibnu Majah. Ibnu Majah kemudian memilih bentuk sunan daripada bentuk Sahih. Ibnu Majah bukanlah orang yang pertama yang menuliskan hadis dengan sistem seperti ini. Tokoh pertama yang menghimpun hadis dengan metode seperti ini adalah Imam Abu Daud Al-Sijistani dalam karyanya Sunan Abu Daud. Memang ada kecenderungan dalam pemilihan bentuk penulisan kitab-kitab hadis ini. Ada pola di mana setelah munculnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, para ulama hadis kemudian lebih banyak mencurahkan dan lebih meminati bentuk penulisan sunan. Kitab hadis dengan pola sahih yang sungguh terkenal hanya ada 2, yakni karya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah mereka lebih banyak muncul tokoh-tokoh yang menghimpun hadis berdasarkan sunan.
Banyak karya tulis yang dihasilkan oleh Ibnu Majah, jumlahnya tidak kurang dari 32 buah. Temanya pun beragam, meliputi tafsir, tarik, fikih, dan hadis. Karya Ibnu Majah yang mengenai tafsir yakni tafsir Al-Quranul Karim dalam bentuk manuskrip. Adapun karya Ibnu Majah tentang sejarah yakni Tarik Al-Khulafa. Namun di antara sekian bidang yang digeluti oleh Ibnu Majah, tampaknya hanya bidang hadis yang membuatnya dikenal oleh masyarakat Islam secara luas. Salah satu kitabnya yang paling terkenal adalah Sunan Ibnu Majah. Oke, selanjutnya metode yang dilakukan oleh Ibnu Majah. Adapun permasalahan metode penghimpun hadis-hadis yang dilakukan oleh Ibnu Majah nampaknya tidak dapat diketahui dengan mudah meskipun kita membaca kitab tersebut, sehingga para ulama melakukan ijtihad tentang metode yang dilakukan oleh Ibnu Majah. Para ulama menduga bahwa kitab hadis yang dikarang oleh Ibnu Majah disusun berdasarkan masalah hukum. Di samping itu, juga ia memasukkan masalah-masalah lain, di antaranya tentang masalah zuhud, tafsir, dan sebagainya. Dan hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya terdapat hadis yang mursal, dengan tidak menyebutkan periwayat di tingkat pertama atau sahabat. Hadis semacam itu dalam kitab Sunan Ibnu Majah terdapat kurang lebih 20 hadis. Sedangkan jika hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah dilihat dari segi kualitasnya, terdapat berbagai macam-macam hadis, sahih, hasan, bahkan ada yang dhaif, mungkar, batil, maudhu. Hadis-hadis yang dinilai cacat tersebut dalam kitabnya tidak disebutkan sebab atau alasan kenapa Ibnu Majah memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya. Oke, yang terakhir, pandangan ulama terhadap kitab Sunan Ibnu Majah. Para ulama hadis, baik pada masanya maupun sesudahnya, menilai Ibnu Majah sebagai seorang yang alim, dapat dipercaya, pendapatnya dapat dijadikan hujjah atau dalil, dan banyak menghafal hadis Nabi. Masih banyak penilaian para ulama yang diberikan kepada sosok Ibnu Majah ini. Semua penilaian tersebut menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang pantas diteladani dan memiliki jasa besar dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi, serta berhasil menyemarakan kegiatan ilmiah di bidang ilmu hadis. Abu Ya'la Al-Khalili berkata, Ibnu Majah seorang ahli ilmu, mempunyai banyak karangan dalam bidang tarik, sunan, dan melawat ke Kufah, Basrah, Mesir, dan Syam. Baik teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang pas untuk didengar. Baiklah, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.